Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, di sesi kali ini saya ingin menjelaskan mengenai Network Security Group. Saya masih sering mendapatkan pertanyaan baik dari rekan-rekan di community maupun dari customer, karena masih sering agak bingung gitu ya, apa sih sebenarnya Network Security Group itu gitu. Nah, kalau teman-teman yang dari latar belakangnya dari network mungkin lebih bisa mengerti ya. Jadi Network Security Group itu sama seperti IP tables gitu kurang lebih, atau settingan security yang ada di firewall atau di router. Ketika kita bisa memilah-milah port-port mana saja yang boleh lewat dengan traffic dari IP ke IP tertentu gitu. Jadi misalnya kita punya VM di Azure yang fungsinya itu sebagai application server, sebagai web server, buka port 443 gitu ya, HTTPS. Maka by default di Azure networknya itu tertutup semua gitu ya. Jadi kita yang harus secara aktif membuka port tersebut sehingga traffic dari internet bisa masuk ke VM kita. Sebaliknya juga bisa gitu. Jadi misalnya kita punya sebuah Azure SQL misalnya gitu ya, yang by default itu terbuka gitu ya ke internet, maka dengan Network Security Group kita justru bisa memblok supaya any incoming traffic ditutup dari internet, kecuali misalnya dari IP tertentu. Jadi misalnya dari kantor gitu ya misalnya, atau memang mau diblok aja semua gitu ya. Jadi yang bisa masuk hanya dari application server gitu. Nah, hal seperti ini jadinya akan sangat berguna ketika kita membuat multi-layer security. Jadi jangan diasumsikan misalnya begitu udah di dalam Azure maka semuanya dianggap secure gitu ya. Sebagai prinsip dari Zero Trust, kita bisa membuat supaya by default semua traffic kita block, tapi kita hanya membuka traffic datang dari server tertentu atau dari application tertentu gitu ya. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan security. Oke, mungkin saya tunjukkan dulu dalam bentuk whiteboard apa sebenarnya mau saya demokan hari ini ya. Oke, jadi saya tunjukkan dulu apa yang mau saya demokan kali ini ya. Saya membuat sebuah VNet. Ini VNet. Oke, dan seperti rekan-rekan tahu di dalam VNet kan harusnya ada subnet ya. Nah, supaya nggak kompleks, saya buat sebuah subnet yang besarnya ya seluruh VNetnya gitu ya, karena kan untuk memudahkan kita nanti untuk melakukan review. Nah, di dalam subnet ini saya membuat dua buah VM ya. Ada VM1, VM2. Kenapa ada dua VM? Nanti saya jelaskan ya. Nah, ketika kita membuat Network Security Group, kita bisa menempelkannya ke sebuah subnet. Nah, saya ganti warna dulu karena kalau gambarnya Network Security Group NSG itu bentuknya kayak perisai ya, shield warna biru gitu ya. Jadi saya gambar perisai di sini. Maaf, saya kurang begitu jago gambar gitu ya. Ini nanti kita beri nama NSG subnet gitu ya. Nah, selain itu kita juga bisa menempelkan NSG langsung ke VM-nya. Sebenarnya bukan ke VM-nya sih, tapi ke NIC-nya gitu ya. Jadi kan setiap VM itu kan dalam hal ini kan by default ada NIC nih ya. Ini NIC, ini NIC gitu ya. Gitu. Nah, kita bisa menempelkan NSG langsung ke NIC gitu. Nah, dalam hal ini saya hapus saja tulisan NIC-nya gitu ya. Sorry. Saya hapus NIC-nya. Kita kasih nanti NSG2 di sini namanya gitu ya. NSG1, sorry, kenapa jadi 2? NSG1 gitu supaya nempel ya, VM1 NSG1.
Sementara untuk VM2 kita tidak akan tempelkan. Jadi nanti kita lihat bedanya seperti apa gitu ya. Karena dengan adanya dua level NSG seperti ini, maka yang terjadi adalah kalau kita ganti warna ya jadi warna merah. Oke. Traffic kurang lebih seperti ini masuknya. Kalau mau masuk ke VM1, maka dia masuknya seperti ini. Masuk dulu ke NSG subnet, baru masuk ke NSG 1, baru masuk ke VM1 gitu ya. Ini jalurnya. Sementara kalau yang ke VM2 gitu ya, saya kasih warna beda, saya kasih warna hijau supaya nanti teman-teman bisa membedakan. Dia masuk dari NSG subnet dan langsung masuk ke VM-nya karena nggak ada NSG lagi. Jadi ini tergantung arahnya, mana duluan tergantung arah nih. Jadi kalau incoming, rekan-rekan bisa bayangkan ya, kalau incoming maka dari luar nih, dari luar VNet, pertama masuknya ke untuk VM1 ya, akan difilter dulu oleh NSG subnet, baru difilter lagi oleh NSG 1, baru masuk VM1. Kalau outgoing kebalikannya, gitu ya. Jadi dari VM1, kalau yang outbound ya, dari VM1 difilter dulu oleh NSG 1, baru masuk ke NSG subnet, baru keluar. Nah kalau untuk VM2 karena dia tidak punya NSG-nya sendiri, maka hanya lewat NSG subnet aja, baik yang inbound maupun yang outbound. Oke, sekarang kita lihat di Azure Portal. Ini rekan-rekan bisa lihat ini adalah sebuah virtual network ya. Ini standar aja sebenarnya saya buatnya. Ini IP-nya nggak perlu terlalu dipikirkan karena sebenarnya mau kita lihat ini di subnetnya ya. Jadi kalau rekan-rekan lihat di sini ada satu subnet default dan kita bisa lihat di sini security groupnya nggak ada. Nah, jadi ini sama seperti kalau kita punya rumah nggak ada gerbang, nggak ada pintu, kebuka aja gitu ya. Jadi semua orang bisa lewat gitu. Ini this is very unsecure. Ini sengaja saya buat seperti ini karena memang untuk testing aja ya teman-teman ya. Sementara kita juga punya VM1 yang tadi udah saya jelaskan dan ada VM2. Dan di sini VM1-nya punya public IP ya, VM2 juga tujuannya supaya kan kita mau mencoba connect dari komputer saya nanti gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini di VM1 10404 saya punya satu aplikasi ini saya download dari Microsoft Store gitu ya. Nggak tahu juga sih ini semua aplikasinya tapi nggak apa-apa lah, hanya untuk uji coba gitu ya. Jadi kita buat dia akan listening di port 12345 gitu ya. Sama nih di VM2. Oke, dengan IP 10405 kita akan listening juga di port 12345 gitu ya. Biar kita lihat nih nanti rekan-rekan gimana nih mekanismenya gitu ya, cara kerjanya. Oke, saya copy dulu ini public IP-nya VM1, terus kita buka pakai TTY. Ini IP-nya saya copy, portnya tadi 12345, connection type other, telnet, open. Nah, bisa dilihat di sini ini connected ya, cuman kan ini kan server dummy gitu, jadi nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke VM1 nih bisa dilihat ya, udah ada connection masuk gitu. Kalau saya sekarang connect ke VM2, oke, ini kita tutup. Kita buka lagi nih VM2 ya. Kali ini VM2, ini untuk membuktikan aja ke teman-teman semua bahwa ini udah berjalan dengan baik. Sama, saya berhasil connect. Kalau kita masuk ke VM2-nya, kelihatan ya ada connection dari komputer saya. Oke. Nah, ya sekarang apa yang terjadi kalau saya tambahkan sebuah NSG, Network Security Group. Jadi kita kembali ke portal. Oke, tadi di sini belum ada ya. Jadi kita create dulu Network Security Group. Oke, simple aja. Saya ini udah banyak kebetulan gitu ya karena saya udah sering bikin VNet untuk demo dan lain-lain gitu. Jadi kita buat yang baru. Tadi Azure Tips,
ya, namanya NSG subnet. Ini sengaja saya bedain namanya ya. Kita taruhnya di subnet nanti gitu kan. Ini kalau nggak salah saya buatnya di East Asia, jadi ini kita samakan. Oke, langsung kita review karena ya nanti settingan isinya di dalamnya gitu ya. Kita create dan kita tunggu sebentar untuk deploymentnya selesai. Harusnya tidak terlalu lama karena ini cuma create NSG aja ya. Oke, ya bisa dilihat ya. NSG-nya sudah berhasil dibuat. Ini NSG subnet. Nah, rekan-rekan bisa lihat nih. Ada inbound security rules, ada outbound security rules. Dan lihat by default, ini sebenarnya sangat-sangat secure. Karena nggak ada yang bisa lewat nih. Ya, jadi hanya dari yang di-allow, bisa dilihat untuk yang inbound-nya. Yang di-allow itu hanya dari VNet. Jadi dari virtual network gitu ya. Kemudian dari Azure Load Balancer kalau ada. Jadi kalau kita pasang Azure Load Balancer di depannya, maka ini bisa connect. Setelah itu by default semuanya di block, deny. Any gitu ya. Outbound juga sama. Agak beda dikit, tapi ya sama strukturnya. Jadi kalau untuk ke virtual network lain, itu allow gitu ya. Ke internet di sini bisa dilihat, allow juga. Ini tujuannya supaya by default VM itu bisa connect ke internet ya. Untuk berbagai kebutuhan lah gitu. Jadi kalau rekan-rekan mau ngeblok VM untuk supaya nggak boleh browsing ke internet, maka ini harus diubah jadi deny ya bagian ini. By default dia allow. Sisanya akan diblok. Oke. Nah, ini by default nih. Jadi kalau kita pasang subnet NSG ini ke subnet kita, ini ya subnetnya sorry. NSG-nya. Kalau kita pasang nih, jadi si default ini kita Nih ya. Kalau saya masuk ke subnetnya, terus saya pasang network security group di sini, ya NSG subnet, gitu ya. Saya save. Maka harusnya nanti kita tes sama-sama gitu ya. Harusnya jadinya aplikasi tadi gitu ya. Ini nggak bisa dikonek lagi dari luar. Oke. Ini saya delete dulu supaya bersih ya, supaya kita lihat sama-sama gitu apa yang terjadi. Jadi kita kembali ke VM1, kita copy ya IP-nya, kemudian kita buka lagi put TTY 12345 portnya other telnet open ya. Put TTY nggak langsung error ya. Kita buka dulu ke dalam, bisa dilihat di sini tidak ada connection yang datang, gitu. Kita tunggu sebentar, nanti pasti ini timeout. Jadi by default karena kita menggunakan default settingan dari NSG, maka semua ya bisa dilihat ya nih network connection timeout gitu karena dia gagal connect gitu. Jadi sekarang karena kita sudah pasang NSG, maka kita harus menambahkan port 12345 di NSG ini gitu ya. Oke, kita coba sebentar. Oke, caranya sebenarnya simple. Jadi kita tinggal masuk ke sisi kiri ini, inbound security rules. Oke. Kita akan mau nambahkan gitu ya. Jadi kita tambah source-nya dari mana aja gitu ya, source port range-nya juga dari mana aja karena kan kita nggak peduli. Destination-nya juga kalau mau diubah di sini boleh gitu ya, tapi dalam hal ini saya sengaja any gitu ya supaya nanti VM1 dan VM2 sama-sama bisa gitu ya. Service-nya custom, kita kasih port 12345. Oke. Karena kita hanya mau terima TCP, sebaiknya TCP. Jadi ini jangan apa-apa all gitu ya teman-teman ya. Ingat zero trust, kita benar-benar hanya membuka apa yang kita perlu buka gitu ya. Jadi actionnya allow, priority 100, ini ya, perhatikan priority-nya gitu ya. Jadi priority itu makin kecil itu yang duluan dijalankan. Oke, kita kasih nama 12345, kita add. Oke, nah sekarang bisa dilihat ya. Jadi selain yang default tadi untuk inbound, sekarang udah ada satu lagi rule baru yang kita sudah tambahkan,
portnya 12345, protokol TCP, source-nya dari mana aja, destination kemana saja gitu ya. Itu boleh lewat. Oke. Nah, sekarang kita tes nih. Oke, kita copy lagi tadi VM1, saya takut aja udah hilang gitu ya. IP-nya kita put TTY, 12345, other, open. Kita lihat ke dalam VM-nya. Nah, udah masuk lagi sekarang gitu, karena kita sudah buka portnya gitu kan. Bagaimana kalau ke VM2? Kita copy, put TTY-nya matiin dulu. Ya bisa buka satu lagi sih sebenarnya, cuman saya aja yang malas. Jadi kita 12345, other, open. Kita lihat di yang kedua ada juga. Oke. Jadi dengan kita menambahkan NSG ya, sorry ini saya tutup dulu. Kita buka lagi diagramnya. Jadi dengan kita menambahkan NSG di sini di subnet, maka dan kita menggunakan rule default ya, maka otomatis semua incoming maupun outgoing ke blok gitu ya, kecuali yang ke internet tadi ya. Tapi incoming deh, semua incoming ke blok gitu ya, kecuali datang dari virtual network lain dan datang dari load balancer, kan itu defaultnya Azure gitu ya. Kita harus menambahkan tadi specifically port 12345 supaya mulai masuk lagi nih yang merah maupun yang hijau. Oke? Jadi seperti itu. Nah, apa sekarang dampaknya kalau kita tambahkan NSG hanya ke VM1 saja? Oke, kita lihat sama-sama. Jadi kita masuk kembali ke Azure Portal. Ya, ini NSG yang tadi gitu ya. Kita tambahkan lagi Network Security Group. Kita buat baru lagi nih ya. Kali ini kita kasih nama NSG1 gitu ya. Supaya jelas bahwa NSG1 ini nanti akan dipakai, ini East Asia. Ini nanti akan dipakainya untuk VM1 ya. Nah, saya nanti sengaja tidak menambahkan port 12345 gitu supaya beda nih antara VM1 sama VM2 gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini ini ya udah jadi NSG1-nya. Ini default ya. Saya sengaja tidak menambahkan apapun gitu. Jadi bagaimana caranya menambahkan NSG ke sebuah VM? Kita masuk ke VM1-nya. Oke, sekarang kita masuk ke networking. Oke. Nah, ini ya, ada kelihatan network interface VM1941 ini ya. Memang namanya begitu gitu ya. Dan dia by default network security groupnya pakai NSG subnet. Karena kan dia ada terattach ke subnet default ya tadi gitu. Nah, kalau kita mau menambahkan NSG sendiri gitu ya untuk network interface ini, maka kita klik network interface-nya. Kita klik di sini sebelah kiri network security group. Nah, baru kita assign NSG1. Oke. Save. Maka sekarang kembali ke diagram ya sambil menunggu. Sekarang selain NSG di level subnet, maka ada satu NSG lagi yang hanya berlaku untuk VM1 saja. Karena kita tidak menambahkan rule apapun di NSG1, maka sekarang beda nih antara VM1 sama VM2. Kalau kita connect lagi ke port 12345, maka harusnya kita tidak bisa connect ke VM1 karena di NSG1 tidak ada rule untuk 12345, tapi kita bisa tetap connect ke VM2. Karena VM2 kan hanya menggunakan NSG subnet, ya. Jadi di sini kan udah dibuka tadi 12345, oke?
Jadi kalau kita kembali ke portal, kita lihat sama-sama sekarang bahwa VM1 ya dilihat di sini gitu ya. Jadi si VM1 network interface-nya sudah punya NSG sendiri, terus dari sisi networking juga sudah ada NSG subnet sendiri gitu ya di level itu. Jadi sekarang kita coba connect ke VM1. Oke, copy. Saya buka lagi .tty. Oh sorry, kita clean dulu ya supaya jelas ya. Ini kita delete dulu. Dari VM2 juga kita delete dulu. Oke, biar clear. Saya masukkan 1 2 3 4 5 other telnet open. Ya. Kita lihat di sini nggak ada di VM1 ya. Kita tunggu sebentar, nih pasti timeout nih. ya. Karena itu tadi. Jadi NSG subnetnya memang udah kita buka, tapi NSG satunya tetap kita tutup gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa connect nih. Gitu. Sementara itu, nah ini ya timeout. Sementara itu kalau kita connect ke ke VM2, VM2-nya kita copy dulu IP-nya. Oke. Ingat ya, VM2 kan nggak ada kita tambahin apa-apa ya. Jadi harusnya ini bisa nih. Oke. Kita buka. Ya, masih bisa connect. Bener ya? Jadi kalau kita kembali ke, ini saya tutup dulu. Kembali ke diagram kita. Jadi port 1, 2, 3, 4, 5 tadi kita buka di NSG subnet, tapi tidak kita buka di NSG 1. Akibatnya VM2 tetap bisa kita connect, tapi VM1 tidak. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati ketika menggunakan NSG ini karena bisa jadi berjenjang ya. Jadi ada NSG di level VM-nya, ada NSG di level subnetnya. Belum lagi nanti kalau kita bicara soal application security group dan lain-lain. Jadi semakin kompleks security group yang kita bangun, maka semakin kompleks juga cara kita untuk mendeteksi problemnya ada di mana. Oke. Jadi untuk kali ini saya hanya akan jelaskan seperti itu, tapi nanti di video-video lain saya akan jelaskan mengenai yang relevan dengan NSG ini ya. Ada application security group, kemudian bagaimana caranya kita mengecek sebenarnya yang efektif itu karena udah ada gabungan beberapa layer gitu ya. Akhirnya yang efektif untuk VM tertentu itu apa? Terus bagaimana cara ngeceknya? Kalau tadi kan pakai PUTTY gitu ya, gimana sih cara ngeceknya kalau kita hanya pakai Azure Portal aja gitu ya, nanti saya akan tunjukkan. Oke, jadi semoga apa yang saya buat ini berguna untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk lihat video-video yang lain selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.